Alfa, terima kasih Alfa. Sudah kita lihat perkembangan terkini langsung dari Turki, bahkan sudah ngobrol-ngobrol juga ya dengan Wakil Duta Besar. Wah, ini momen yang bersejarah ya kita dengan Mas Menteri ya Tisa? Ya, dengan Mas Menteri, tapi kayaknya nih ya, Mas Menteri ini tidak hanya akan kita wawancarai pada sore hari ini, tapi kita juga akan todong untuk menjadi presenter gitu ya. Iya, tapi nanti kita siapin dulu. Kita siapin dulu prompternya supaya nanti layaknya seorang presenter. Tapi saya mau kasih pantun dulu karena ini Mas Menteri jago menteri. Menparekraf pasti Pak Sandi. Cakep. Meski sibuk datang ke sini. Cakep. Menparekraf pasti Pak Sandi. Kerja keras membangun negeri. Asik. Wow. Kayaknya mau dibalas dong. Ini pantun ulang tahun TV One. Cakep. Indah bunga di tengah taman. Cakep. Duduk santai sambil makan ketan. Cakep. Lapangan kerja harus kita optimalkan. Cakep. Bersama TV One ulang tahun ke-15 yang membanggakan. Wih, terima kasih. Kita juga bangga loh kalau di sini hadir ya Mas Menteri di sini bersama kita. Tapi kita mau minta statementnya dulu deh mengenai TV One, selama mengenal TV One begitu ya, dari perjalanan awal sampai dengan 15 tahun, bagaimana kesannya di sosok seorang Sandiaga Uno? Karena saya terlibat semenjak awal dan ikut melihat bagaimana TV One tumbuh berkembang di tengah pembangunan Indonesia dan membangun semangat Indonesia untuk terus berkembang menjadi negara maju, terutama dari segi ekonominya. Saya melihat TV One memberikan suatu warna tersendiri, informasi yang tentunya menginspirasi, dan TV One menjadi di tahun ke-15 ini mengemban semangat Indonesia bersatu. Dan ini sangat penting sekali nih, apalagi kita kembali lagi masuk ke siklus kontestasi demokrasi. Nah, seperti pariwisata ini sangat diuntungkan juga oleh TV One yang terus ikut mempromosikan destinasi-destinasi wisata yang sudah mulai kembali menggeliat, dan ekonomi kreatif nih. Ekonomi kreatif kita yang ada 17 subsektor termasuk kuliner, fashion, kriya ini sangat terbantukan 15 tahun terakhir dengan coverage maupun juga reportase dari TV One untuk sektor ekonomi kreatif yang bisa tahun lalu ini kebangkitannya menciptakan lebih dari 3,3 juta lapangan kerja, 3 kali lipat dari prediksi awal, dan tahun 2024 kita harapkan penciptaan lapangan kerja sampai 4,4 juta lapangan kerja. Nah, saya berharap kerjasama kita semua melalui semangat Indonesia Bersatu di ulang tahun ke-15 TV One ini bisa terus kita tingkatkan agar target pembangunan Indonesia maju bisa tercapai. Oke, Mas Menteri, karena Caca sama Tisa ini kan sering ngobrol-ngobrol dengan tokoh politik, kadang ke masyarakat. Mau tidak mau memasuki 2023, kekhawatiran ancaman resesi itu ada. Iya. Sekiranya dari sektor pariwisata, bagaimana untuk menghadapi awan gelap di 2023 yang katanya mungkin saja terjadi di tahun ini? Ini narasinya telah kami lakukan penyesuaian karena di akhir tahun lalu masih ada kekhawatiran dengan resesi yang akan menghantam beberapa ekonomi kunci di dunia seperti di Eropa, Amerika, dan mungkin China. Tapi di awal tahun 2023 ini banyak berita-berita baru yang membuka peluang agar kita bisa lebih optimis. Nah, saya bilang bahwa tahun 2023 ini bukan tahun resesi, bukan tahun wait and see. Tapi untuk pariwisata ini tahun akselerasi. Wow. Ini tahun investasi dan ini tahun revitalisasi untuk pariwisata dan ekonomi kreatif karena tahun lalu kita berhasil mencapai semua target, malah kita melewati target ini dengan cukup signifikan. Jumlah wisatawan mancanegara targetnya 3,6, kita berhasil mencapai 5,5. Itu di tahun 2022 kemarin? 2022. Pergerakan wisatawan Nusantara targetnya 600, kita berhasil 700. Tahun ini dikali 2. Wisatawan mancanegara ditargetkan naik jadi 7,4 juta wisatawan mancanegara, dan wisatawan Nusantara dikali 2 juga jadi 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, ini berarti kita harus bergerak segera mengakselerasi bagaimana kita bisa memastikan destinasi-destinasi ini siap
untuk menerima kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara. Dan untuk ekonomi kreatifnya targetnya adalah ekspor 26,5 miliar US dollar, dan juga lapangan kerja yang diciptakan tahun ini dan tahun depan ini kita harapkan bisa menembus angka 4,4 juta lapangan kerja baru. Nah, kalau bicara tadi soal angka di tahun lalu, maaf, terrealisasi berapa Mas Sandi? Dari 3,6 juta target paling optimis, kita terrealisasi 5,5 juta. Jadi Melampaui target. melampaui hampir 2 juta, hampir 2 kali lipat daripada target Itu yang awal. paling banyak dikunjungi di mana? Apakah hanya Bali saja atau mungkin Yogyakarta saja? Karena kan Indonesia luas sekali. Iya, Bali kurang lebih setengah. Setelah itu masuk dari wisatawan itu dari Kepri, Batam, Bintan, dan juga dari Jakarta. Tapi ada 5 destinasi super prioritas: Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Manado ya. Tapi terus kita juga mendapatkan tambahan kunjungan ke desa-desa wisata. Karena kita punya lebih dari 3.500 desa wisata, dan ini menjadi pemenang pandemi. Karena di tengah-tengah pandemi ini justru kunjungan ke desa wisata ini meningkat 30%, dan satu desa wisata kita itu desa wisata Ngelanggeran di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, berhasil terpilih menjadi desa wisata terbaik dunia di tahun 2021 kemarin. Mas Andi, tapi berbicara mengenai desa wisata, karena saya pernah ke desa Werebo di NTT. Permasalahan di sana adalah anggaran daerah biasanya terserap untuk kesehatan sama pendidikan. Gimana mereka berkembang kalau anggarannya juga kurang? Bagaimana tuh masalahnya? Jadi desa wisata Werebo ini epic banget. Keren. Ini super keren, dan kita mesti hiking sekitar Mbak Caca berapa jam sampai naik ke atas? Karena kita santai ya, lama memang berhenti-berhenti. Ya, saya sekitar 1 jam kurang sedikit. Nah, sampai di sana kita dimanjakan dengan pemandangan yang luar biasa dan alam yang sangat indah dan budaya yang sangat kaya dan beragam. Nah, kita melihat bahwa salah satu tantangan adalah kemampuan pemerintah daerah untuk bisa mengembangkan destinasi ini. Destinasi yang berbasis kualitas dan juga sustainabilitas. Jadi harus berkelanjutan. Oleh karena itu kami dengan program 5 destinasi super prioritas, kami akan membangun infrastrukturnya dari pemerintah pusat. Apalagi di Labuan Bajo dan Wairebo ini sekitar mungkin 2 jam dari Labuan Bajo, ini akan menjadi tuan rumah KTT ASEAN bulan Mei ini. Jadi kita harapkan dengan gerak kita bersama, pemerintah daerah akan terbantukan dengan event-event tingkat dunia, tingkat internasional yang akan kita hadirkan di Labuan Bajo. Next segmen Caca, kalau sekarang kita sudah melihat bagaimana sudut pandang dari Mas Sandiaga Uno atau Bang Sandi ini dari sudut pandangnya dengan tugas yang sekarang diberikan sebagai Menteri Menparekraf. Tapi bagaimana nanti kalau kita bicara menuju tahun 2024? Nah, ini juga cukup menarik untuk diperbincangkan ya. Sesaat Sesaat lagi kami bahas pemirsa.